Ketika duniawi mengalahkan akal sehat seorang ibu, Rahayu pergi ke dukun untuk melakukan pesugihan yang tidak wajar. Darah anaknya menjadi syarat pesugihan itu, dan itulah awal kehancuran keluarganya. Dan untuk disclaimer, semua nama tempat sudah disamarkan ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke ceritanya. Santo adalah seorang pekerja keras. Ia pemuda yang jujur, sopan, dan meski hanya seorang kuli yang pendapatannya tidak seberapa, sifatnya itu membuat ia dikagumi oleh banyak wanita. Salah satunya adalah Rahayu, gadis manis yang membuat pria selalu penasaran dibuatnya. Siang itu Santo sedang memanggul muatan beras di salah satu lapak pasar Duku Gedang. "Bu, ditaruh di sini, Bu," tanya Santo ke pemilik warung. Rahayu yang sedang di warung membeli beras, ia langsung memperhatikannya. Selesai dengan pekerjaannya, Santo langsung bergegas pergi untuk mengambil lagi barang sang pemilik warung. "Apa lagi, Neng?" tanya pemilik warung kepada Rahayu. "Sudah, Bu, ini saja." "Bu, itu tadi siapa ya, Bu, yang bawa beras?" tanya Rahayu penasaran. "Oh, itu anaknya Mbak Tarjo yang rumahnya di pinggir sungai. Kenapa, naksir ya?" kuda ibu pemilik warung sedikit meledek. Rahayu pun membayar belanjaannya lalu mencari-cari tukang panggul. Tapi di siang hari yang terik itu tidak terlihat para pemanggul yang biasanya cukup banyak. Lalu Rahayu melihat Santo yang sedang berdiri setelah memanggul belanjaan milik lapak di sana. Ya, mau tidak mau, karena ia sudah kelelahan, Rahayu akhirnya menghampiri Santo. "Mas, aku minta tolong." "Minta tolong apa, Neng?" "Bawakan ini ke becaknya Kang Maman." Santo segera memanggulnya sambil bergumam lirih. "Siapa yang bisa menolak cewek secantik ini?" "Apa, Mas?" tanya Rahayu yang pipinya memerah dan malu-malu. Enggak, sudah, mana saja yang mau dibawa," sahut Santo. Mereka pun akhirnya keluar pasar menuju becaknya Kang Maman. Berawal dari situ, mereka saling berkenalan dan menyukai satu sama lain, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Mereka kemudian memutuskan untuk menikah, dan prosesnya sendiri dilakukan secara sederhana. Keluarga Rahayu yang sebenarnya tergolong orang berada awalnya menolak pernikahan itu. Namun Rahayu sudah mantap untuk menikah dengan Santo yang hanya anak buruh tani tanpa pekerjaan tetap. Cinta Santo dan Rahayu bagaikan kisah Romeo dan Juliet. Mereka benar-benar saling mencintai tanpa mengenal batasan kasta. Bulan demi bulan mereka jalani tanpa ada percakapan yang serius, hingga akhirnya kebahagiaan mereka semakin lengkap setelah dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat manis seperti ibunya. Anak itu diberi nama Sarah Aulia Rahma. Gadis manis itu pun tumbuh besar semakin cantik, namun penghasilan Santo sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Bahkan dan puncaknya ketika mereka sedang makan malam. "Bu, Sarah sudah ditanya wali kelas kapan mau bayar SPP?" "Nggak ada. Sana minta sama bapak." "Ibu nggak tahu," ujar Rahayu. "Nanti Yunduk, bulan depan insya Allah dibayar," jawab Santo sambil mengelus rambut Sarah. "Tapi Pak," sebelum Sarah menyelesaikan kalimatnya. "Sudah, biar besok Bapak ketemu Pak Guru ya," potong Santo. Karena kecewa, sang anak langsung pergi ke tempat tidur tanpa menyelesaikan makannya. Di sela-sela tidurnya, Rahayu dan Santo berbincang-bincang dengan singkat. "Apa Bapak nggak coba mencari pekerjaan lain? Kebutuhan semakin banyak. Aku juga ingin dimanja seperti istri-istri lainnya. Pakai kalung, makan enak, serba ada," keluh Rahayu. "Kerja apa, Bu? Bapak cuma bisanya ya kerja seperti ini. Besok Bapak coba tanya ke Pak Harto, semoga ada pekerjaan," jawab Santo. Dan siang malam Santo bekerja keras. Apa saja ia lakukan demi menafkahi nafkah untuk keluarganya.
Tidak jarang ia berangkat petang hingga pulang saat petang lagi. Tapi itu pun masih tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Sementara Rahayu semakin berubah perangainya. Ya, karena faktor tetangganya itu selalu memanas-manasi dengan memakai perhiasan dan baju baru. Bahkan Rahayu sering dihina. Kenapa mau dengan Santo yang hanya seorang anak buruh tani dengan kerja serabutan, yang penghasilannya hanya cukup untuk makan hari itu juga. Hampir setiap hari Rahayu meributkan masalah keuangan. Ia lebih sering marah-marah, bahkan sering menyalahkan anaknya. Rahayu yang dulu dikenal ramah dan baik sekarang berubah total karena ekonominya tidak kunjung membaik. Entah harus bagaimana lagi Santo membahagiakan istrinya. Setiap ia pulang pasti kena marah. Anaknya juga selalu jadi sasaran Rahayu. Kadang ia dipukul dan juga disiksa. Setiap hari ada saja yang membuat Rahayu marah, meski karena ya hal sepele. Pagi itu pun saat Rahayu ke pasar, tidak sengaja ia mendengar perbincangan seseorang yang menyebutkan ada tetangganya yang melakukan pesugihan. Hingga terlintas di pikirannya untuk melakukan hal itu. Malam seperti biasa menjelang tidur, kondisinya setiap hari seperti ini. Ibu bosan, keluh Rahayu kepada suaminya. Ya mau gimana lagi, Bu? Bapak sudah berusaha, Bapak kira Ibu sudah cukup. Bapak bingung bahas ini terus. Pala Santo sedikit kesal. Akhirnya terjadilah pertengkaran hebat antara Rahayu dan juga si Santo ini, dan hingga Rahayu berucap, "Kenapa gak ikut pesugihan saja? Kayak dengan instan," ucapnya. "Kamu sudah gila, Bu. Ibu itu musyrik." "Ya gak baik, Bu, seperti itu," saut Santo. Dan "Ya sudah, kalau Bapak gak mau, ceraikan aku saja. Ibu sudah bosan seperti ini terus," kesalnya. Karena rasa cintanya mau tidak mau, Santo ini menuruti keinginan istrinya untuk melakukan pesugihan. Setelah mencari tahu ke teman Rahayu, dia menyarankan pergi ke salah satu dukun yang ada di kampung sebelah bernama Mbah Waluyo. Keesokan harinya mereka ke sana. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya mereka pun bertemu dengan Mbah Waluyo. Lalu mereka menceritakan maksud dan tujuannya. "Begini Mbah, hidup saya sudah lama seperti ini. Saya ingin berubah menjadi kaya raya. Punya apa saja bisa Mbah," ucap Rahayu. "Dan mudah, tapi syaratnya susah," jawab Mbah Waluyo. "Syaratnya apa Mbah?" "Yang bisa bikin kamu kaya bukan saya, tapi Mbah Paing. Rumahnya di dalam hutan," tegas Mbah Waluyo. "Dalam hutan?" saut Santo. Hutan yang dimaksud itu memang terkenal oleh orang-orang yang mencari pesugihan. Di sana ada satu pesugihan yang tidak semua orang mau melakukannya karena syaratnya sangat berat, namun hasilnya setimpal. Syaratnya yang mengikat dan tidak bisa putus itu yang orang-orang hindari. Tapi tidak dengan Rahayu. Ia malah sangat ingin melakukannya karena hasratnya tidak terbendung untuk segera hidup serba berkecukupan. Untuk menuju ke tempat Mbah Paing pun sangat sulit. Mereka harus masuk ke dalam arena hutan yang lebat dan hampir tidak terjamah. Medannya terjal dengan sisi kanan dan kirinya jurang yang menganga. Salah satu syarat jika ingin bertemu dengan Bapak yang harus di malam hari tanpa membawa apapun selain obor yang sudah tersedia di gerbang pintu masuk kaki gunung. Tepat di hari Kamis malam Jumat, Rahayu berangkat dengan Santo, sementara Sarah dititipkan ke orang tua Rahayu. Mereka pun masuk ke dalam hutan yang benar-benar gelap. Baru mereka di depan gerbang sudah terjadi hal-hal yang ganjil. Tepat di gerbang itu terlihat sosok pocong. Di tengah jalan juga ada yang iseng memegangi kaki Santo sehingga membuatnya terjatuh. Kejadian-kejadian terjadi selama perjalanan itu sungguh membuat mereka ketakutan. Namun itu tidak menyurutkan niat Rahayu untuk melanjutkan bertemu Mbah Paing.
Mereka terus melangkah hingga melihat pohon randu alas yang di batangnya ada sosok wanita bermuka seram yang sedang duduk. Sosok itu mengamati Rahayu dan Santo. "Ikut denganku saja," ucap sosok itu. Namun mereka tetap melangkah ke depan karena menurut Mbak Waluyo, jangan menanggapi apa yang mengajak atau memanggilnya. Akhirnya setelah beberapa lama mereka menemukan gubuk yang sangat gelap. Hanya ada obor yang menyala di gubuk yang kecil dan kumuh itu. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan sosok tinggi besar yang sedang menggeram dengan mata merah yang besar juga. Sosok itu berkata, "Mau apa kalian kesini? Pergi," bentak sosok yang menyerupai genderuwo itu. "Maaf, saya kesini mau bertemu sama Bapak Paing," jawab Rahayu dengan gemetar. "Ada perlu apa?" tanya makhluk itu lagi. "Aku mau kaya, aku mau minta tolong sama Mbah," jawab Rahayu dengan mantap. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Mereka lalu mengetuk pintu, tapi ternyata pintu itu tidak dikunci. Di dalam rumah itu banyak sekali makhluk-makhluk gaib. Anehnya mereka berdua bisa melihatnya dengan jelas. Rahayu pun dikagetkan dengan sosok anak kecil yang tiba-tiba muncul di depannya. Sini aku antar ke Bapak," ucap anak kecil itu. Mereka kemudian mengikuti anak kecil itu yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana bau kemenyan tercium sangat menyengat. "Pak, ada orang yang mau minta kaya, Pak," ucap anak kecil itu sambil tersenyum menyeringai. Rahayu sempat terheran-heran karena ia bahkan belum mengatakan apapun, tapi anak kecil itu sudah tahu. "Duduk," perintah dari Bapak Paing. "Mau minta apa?" "Mengikat tidak putus atau putus mati satu," lanjut Bapak Paing kepada Rahayu dan Santo. "Maksudnya Mbah?" tanya Santo. "Tinggal pilih saja. Kalau tidak, sana pergi," tegas Bapak Paing. "Mengikat tidak putus, Mbah," sahut Rahayu dengan cepat. Kesalahan yang dilakukan demi ketamakan duniawi sudah menghilangkan akal sehat Rahayu. Ia tidak tahu bahwa sekalinya memilih tidak bisa diganti atau dibatalkan. "Ikut aku," ucap Bapak Paing, dan mereka bertiga pun lalu pergi melewati jalan setapak yang tadi dilewatinya. Mereka ternyata menuju pohon randu alas. Randu alas adalah pohon randu yang sangat-sangat besar. Jika seseorang merentangkan tangannya, butuh 15 orang hingga ia bisa mengelilingi seluruh batangnya. Di bawah pohon itu, Mbak Paing menyiapkan alat ritualnya. Memang di balik pohon ada rumah pondok yang di samping kanannya terdapat sumur dan kendi berisi air. "Kamu mandi di situ. Kalau ada yang ganggu, diam saja, nggak usah digubris," ucap Mbak Paing. Benar saja gangguan di tempat itu begitu intens, namun Rahayu dan Santo mengacukannya. Setelah selesai, Mbak Paing memanggil penunggu pohon randu alas itu, yaitu sesosok kuntilanak. Rahayu mulai ketakutan ketika kuntilanak itu datang. Santo yang sudah merasa tidak nyaman dari awal malah berencana membatalkan pesugihan itu. Namun pilihan itu sudah tidak bisa diubah. Rahayu pun semakin bertekad akan melakukan pesugihan tersebut. Mbak Paing mulai berinteraksi dengan sosok kuntilanak itu. Syaratnya darah anak perempuan langsung dari lehernya. Kalau tidak, semua keturunanmu akan mati. Setiap 15 tahun di bulan Suro kamu harus memberikan darah baru. Lanjutnya, syarat itu sifatnya mengikat. Jadi setiap 15 tahun sekali harus mengorbankan satu anak perempuan lagi. Begitu seterusnya, tidak terputus hingga selamanya. Santo sebenarnya menolak dan siap menggantikan jadi tumbalnya. Namun yang dibutuhkan kuntilanak itu adalah darah anaknya yang perempuan. "Gila kamu, Bu, dia anak kita satu-satunya. Kamu kok tega sama anak sendiri?" ujar Santo. "Ah, sudah diam kamu, Pak. Yang penting aku kaya raya," balas Rahayu dengan geram. "Aku benar-benar sanggup. Anak perempuanku tak sembelih," lanjut Rahayu, dan tiba-tiba makhluk itu menghilang. Semua jadi sunyi. Mbah Paing pun
hanya bisa termenung, tidak mengatakan apapun. Cukup lama Mbah Paying terdiam. Rahayu dan Santo hanya saling memandang. Dengan mata masih terpejam, Mbah Paying mulai berbicara. Kamis malam kamu harus mengambil darah anakmu, ayam cemani, dan air dari 7 sumur. Mereka pun akhirnya menyelesaikan ritual pertamanya dan bergegas meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Santo tidak menyangka Rahayu akan tega mengorbankan sang anak demi keinginannya sendiri. Lagi-lagi karena cinta, sekali dibentak istrinya, Santo langsung menurut. Tepat pukul 12 malam, dan itu malam Jumat, ritual terakhir akan Rahayu lakukan. Santo masih tetap menolaknya. Dari sore anaknya sudah dimanja dan dibelai oleh bapaknya. Ia minta apapun itu pasti akan Santo berikan. Rahayu sudah siap dengan semua perlengkapannya. Anaknya yang sedang tidur langsung dibangunkan dan dibawa ke dapur. Air mata Santo tidak terasa menetes. Rasanya sangat sedih akan kehilangan anak semata wayangnya itu. Namun tidak dengan Rahayu, ia malah semakin berambisi dan emosional. "Bawa ke sini, Pak," perintah Rahayu. Ampun bu, aku salah apa bu?" tangis Sarah mengibah. "Kamu mau kujadikan tumbal?" teriak Rahayu, dan Sarah berusaha memberontak. Namun Rahayu menamparnya dengan kencang hingga ia pingsan. Diseretnya tubuh Sarah, sementara bapaknya hanya bisa melihat istrinya yang begitu tega. Tapi ia tidak berbuat apa-apa, seolah terhipnotis karena cintanya yang begitu besar. "Ikat dia, Pak," ucap Rahayu, dan Santo mengikat tubuh anaknya di atas meja. Tepat di bawah lehernya terdapat mangkok, dan Sarah pun terbangun. "Salahku apa, Pak? Ampun, Pak, ampun," suaranya memelas. Akan tetapi Santo terus mengikatnya dengan kencang. "Sudah belum, Pak? Lambat sekali," ucap Rahayu, dan kepala anaknya ditutupi dengan kain dan mulutnya juga disumpal dengan kain. Sekali lagi anaknya dipukul oleh Rahayu hingga pingsan. Rahayu mulai menggorok leher anaknya sampai badannya mengejang. Terputuslah nafas dari anaknya. Terdengar suara mengorok seperti hewan yang disembelih. Sangat ngeri dan ngilu jika dibayangkan. Lalu mayat dari anaknya itu dimakamkan di dalam rumah, tepatnya di dapur, sedangkan kepalanya dipisah dan dikubur di depan pintu rumah. Entah bagaimana ceritanya hingga tetangga tidak ada yang mendengar tragedi memilukan itu, atau cerita-cerita Sarah yang meminta tolong dan ampun. Ketika Santo mengubur tubuh anaknya, tidak terasa air matanya menetes. Ia benar-benar menyesali apa yang telah ia lakukan kepada anaknya. Namun berbeda dengan Rahayu, ia malah merasa lega dan juga sumringah. "Aku akan jadi kaya raya, aku akan jadi kaya raya," ucap Rahayu sambil tersenyum. Dan setelah tragedi itu, Rahayu dan Santo hidupnya mulai berubah. Mereka mulai membangun rumah yang lebih besar. Mereka memiliki apapun yang diinginkan. Hari demi hari harta mereka semakin bertambah. Tetangga pun tidak ada yang menaruh curiga karena mereka sering memberikan bingkisan dan bantuan. Apapun yang mereka beli pasti akan dibagikan sebagian ke tetangganya. Rahayu mulai asik dengan dunianya sampai ia lupa akan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan selama ini ia belum dikaruniai anak lagi. Entah kebetulan atau memang makhluk itu yang sengaja membuatnya seperti itu. Ya, malam itu tepat malam 1 Suro, Rahayu sudah mulai gelisah. Angin kencang seperti berhembus ke dalam rumahnya. Tiba-tiba sosok kuntilanak muncul di hadapan mereka. "Kamu tidak menepati janji," teriak kuntilanak itu dengan suara yang menggema. "Maaf, aku sudah berusaha tapi belum dikasih," jawab Rahayu dengan ketakutan. "Ah, tidak bisa. Kalau tidak bisa memberikan, darahmu yang akan aku ambil," ucap makhluk itu dengan marah. Akhirnya makhluk itu pun pergi dan berjanji akan kesini lagi. "Pak, gimana ini, Pak? Ibu belum dikasih anak lagi, Pak," ucap Rahayu ketakutan. "Nggak tahu, Bu. Itu kan keputusanmu dulu. Aku sudah nggak bisa ikut campur," acuh Santo.
Rahayu pun mulai kelimpungan. Ia bingung dan gelisah bagaimana cara memutus kontrak yang sudah terlanjur mengikat. Ia sempat ke Waluyo, namun beliau pun tidak bisa menolongnya. Ke tempat lain pun juga tidak ada yang sanggup. Malam itu adalah malam terakhir Rahayu. Kuntilanak itu datang lagi. "Mana darahnya? Mana darahnya?" teriak kuntilanak itu dengan suara yang menggelegar menyeramkan, dan sementara itu Santo sedang keluar. Melihat Rahayu yang hanya bisa pasrah, kuntilanak itu melemparnya ke tembok dengan penuh amarah. Berulang kali Rahayu mencoba berdiri dan berusaha lari. Namun ya dia gagal karena kuntilanak itu tiba-tiba sudah berada di depannya. Kuntilanak itu lalu mencekik leher Rahayu. Ia mengamati wajah Rahayu yang sudah berlumuran darah. Darahnya yang keluar segar dijilati oleh kuntilanak itu. Kukunya yang panjang menggores pipi hingga ke leher, lalu langsung menusuknya tepat di tenggorokan. Rahayu tidak sempat berteriak ataupun meminta tolong. Rahayu yang sekarat sekarang ia merasa sangat kesakitan sendirian. Sedangkan kuntilanak itu dengan rakusnya meminum darah Rahayu yang keluar dari tenggorokannya. Tubuh Rahayu mengejang seperti saat ia menyembelih anak kandungnya sendiri 15 tahun lalu. Rahayu akhirnya tewas di tangan kuntilanak itu. Tapi kontraknya masih belum selesai dan akan terus berlanjut. Santo yang baru pulang pun terkejut melihat istrinya dengan kondisi seperti itu. Ia segera meminta tolong ke warga setempat. Keesokan harinya jenazah Rahayu pun dikubur di pekarangan belakang rumahnya. Lambat laun hartanya mulai berkurang, namun kuntilanak itu selalu hadir di rumahnya untuk meminta tumbal. Santo selalu diteror. Siang dan malam ia bertemu dan juga selalu diganggu hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjual rumah itu. Santo pun menikah lagi, namun teror kuntilanak itu masih tidak berhenti. Hingga tidak lama kemudian Santo akhirnya tewas di tangan kuntilanak itu dengan cara yang sama dengan mantan istrinya dulu. Sementara istri barunya kembali lagi ke rumah orang tuanya. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini dan hampir menyentuh 200 subscriber ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor ataupun kisah horor lainnya, kalian bisa kirim ke email kami untuk kalian menceritakan pengalaman horor kalian ataupun pengalaman saudara kalian atau teman kalian yang nantinya akan saya bacakan di channel ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk kalian yang belum subscribe, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Baik buruknya yang terkandung dalam channel ini, semoga kalian bisa mengambil hal yang baik dan membuang jauh-jauh yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.